ketika kita melihat kasus itu, kita pertama harus bisa membedakan antara perbuatannya dan kemudian pertanggungjawabannya. Perbuatan itu berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan pidana. Itu tentunya memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana itu berkaitan dengan apakah pelaku tadi itu kemudian bisa dia dihukum atas perbuatannya itu atau kemudian tidak. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan dengan jelas dulu, gitu ya, supaya tidak terjadi penafsiran yang multi di masyarakat. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi proses, maka kita berbicara proses namanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu di sana melibatkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman sampai tingkat lembaga pemasyarakatan. Ini ketika terjadi sebuah peristiwa pidana. Maka apa tugasnya polisi? Polisi itu tugasnya melakukan penyelidikan dan proses penyidikan. Proses penyelidikan itu apa? Proses penyelidikan itu adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga itu merupakan tindak pidana, untuk kemudian ditentukan apakah bisa dilakukan penyidikan atau tidak. Nah, jadi tindakan dari penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah ada terjadi sebuah peristiwa pidana. Nah, kemudian kita kembali lagi ke case itu. Ada orang dia meninggal, ya, meninggalnya itu bukan karena dia sakit, meninggalnya itu bukan karena bencana alam atau karena peristiwa-peristiwa alami atau natural. Meninggalnya orang itu dia ditemukan dalam kondisi ada luka tusukan senjata tajam, dan diduga kuat tusukan itu dilakukan oleh orang lain, bukan oleh korban itu sendiri. Nah, maka kalau kita lihat kronologis tadi, apakah kemudian itu memenuhi unsur atau tidak? Maka bisa kita katakan itu memenuhi unsur. Dalam hal itu bukan peristiwa yang diawali dengan tertangkap tangan, polisi harus melakukan penyelidikan tadi dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Penyelidikan itu kemudian untuk mencari dan menemukan apakah peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau tidak, sehingga kemudian bisa dilakukan proses penyidikan. Dan sebelum menetapkan orang tersangka, ya, itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Minimum alat bukti itu harus terpenuhi 2 alat bukti di sana. Barulah kemudian tadi seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat dia adalah pelaku. Apakah di setiap aspek itu terduga itu bisa kemudian terduga pelaku itu bisa kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Memang tersangka itu adalah terduga pelaku, ya, karena tadi kan kita sudah jelaskan bahwa tersangka itu adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada indikasi kuat bahwa dia itu adalah terduga pelakunya. Selalu kita gunakan kata terduga karena itu belum putusan pengadilan, ya. Tersangka itu adalah terduga pelaku. Nanti kalau sudah ada putusan pengadilan yang inkrah yang mengatakan bahwa dia adalah pelakunya, baru kita katakan dia itu bersalah, itu kan. Jadi KUHP kita itu tidak mengatur memang mengenai penghentian penyelidikan. Penghentian penyelidikan itu bisa kita temukan di dalam surat edaran Kapolri, misalnya di surat edaran nomor 7 ya tahun 2018. Penghentian penyelidikan itu dalam hal apa? Di sana ditentukan limitatifnya. Yang pertama, peristiwa itu bukan peristiwa pidana. Kalau kemudian peristiwa itu adalah peristiwa pidana,
Maka kemudian tindakannya apa? Dilakukan proses penyidikan. Kemudian tadi terjadilah proses penyidikan, penetapan tersangka dalam proses itu. Karena ditemukan terjadi peristiwa pidana dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ada terduga pelakunya. Ditetapkanlah dia menjadi tersangka. Proses penyidikan itu berikutnya apa? Penyidikan itu adalah kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga kemudian terang, ya, peristiwa pidana yang disangka itu, dan kemudian dapat ditemukannya tersangka juga pelakunya. Nah, di dalam proses penyidikan tadi itu kan kemudian polisi di dalam dia mengumpulkan bukti-bukti tadi, mengumpulkan alat bukti itu, polisi juga bisa melakukan pemanggilan terhadap ahli untuk didengar keterangannya. Nanti ahli akan menyampaikan, ya, berdasarkan kronologis tadi, apakah kemudian perbuatan itu dia memenuhi unsur daya paksa, overmah, atau kemudian memenuhi unsur daya paksa, kategori perbuatan pembelaan diri, ya, pembelaan diri, nodwer, atau kemudian itu bisa kita kategorikan sebagai pembelaan diri melampaui batas, nodwer excess. Ini diatur, ya, alasan penghapus pidana itu di dalam KUHP pasal 44 sampai dengan pasal 51. Itu berbicara pertanggungjawaban pidana, kalau sudah begitu. Nah, saya kira narasi-narasi yang beredar bahwa nanti kemudian pengadilan yang akan menentukan apakah pelaku itu bisa dihukum atau tidak, apakah perbuatannya memenuhi alasan penghapus pidana atau tidak, ya, itu terlalu saklek kita di dalam berhukum. Artinya kemudian begini, kenapa kita harus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang itu sampai harus menunggu di pengadilan dulu? Prosesnya itu lama, ada banyak waktu yang terbuang, ada banyak biaya yang terbuang. Kalau memang polisi sudah beranggapan bahwa, ya, itu memenuhi alasan penghapus pidana, karena di dalam undang-undang kepolisian sendiri, ya, itu ada pasal 18 mengatur mengenai diskresi. Diskresi itu adalah tindakan yang bisa diambil oleh polisi sendiri berkaitan dengan penilaiannya terhadap situasi tertentu. Meskipun ada batasan bahwa diskresi itu dia harus bisa dipertanggungjawabkan, diskresi itu dia tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan. Tapi itulah kewenangan yang ajaib, saya kira, ya, yang diberikan oleh pemangku kebijakan kepada kepolisian sebagai garda terdepan di dalam penanganan sebuah perkara pidana, untuk dia menyeleksi peristiwa-peristiwa tadi, tindak pidana tadi, mana sih yang seharusnya itu bisa berujung ke pengadilan, mana sih yang bisa kemudian dilakukan penghentian penyidikan. Jadi kalau memang tadi ahli mengatakan bahwa itu sudah memenuhi alasan penghapus pidana dan kemudian polisi sendiri berkeyakinan bahwa itu sudah memenuhi tadi kategori alasan penghapus pidana itu, ya keluarkan saja SP3. Itu kan, berikan orang kepastian dan keadilan. Karena kalau kita lihat bahkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, ya, itu tentang penyidikan tindak pidana. Di sana sendiri diatur bahwa penghentian penyidikan itu bisa dilakukan dalam kategori tertentu. Misalnya apa? Demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Di samping tentu perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan pidana, tapi demi kepastian, demi keadilan, dan demi kemanfaatan. Bisa seharusnya itu dilakukan apa? Tadi penghentian penyidikan. Polisi harus berani menerapkan diskresi dalam kasus ini. Dan sebenarnya kan tindakan-tindakan itu sudah sering kali dilakukan oleh penyidik di lapangan. Misalnya apa? Di dalam menerapkan restoratif justice. Dalam menerapkan restoratif justice itu perlu diingat, ada peristiwa pidana yang terjadi
perbuatan itu memenuhi unsur, pelakunya ada, ya. Tapi kemudian karena ada pemaafan oleh korban, dihentikan kasus itu. Atau kemudian tadi di dalam ini biasanya kan di dalam perkara-perkara bersifat kekerasan dalam rumah tangga, pelakunya adalah anak, tindak pidana ringan. Bahkan sekarang menjurus ke perkara-perkara yang itu korupsi di bawah 50 juta ya. Kalau dilakukan pengembalian, dicoba diterapkan restoratif justice. Ini real, ini terjadi peristiwa pidana. Dan itu tidak memenuhi alasan penghapus pidana. Bisa di restoratif justice, bisa dihentikan kasus itu, bisa dikeluarkan SP3. Lalu kenapa di dalam kasus ini misalnya kemudian digunakan standar ganda, bahwa semua harus ditentukan oleh hakim? Nah, ini saya kira kurang bijak hal-hal seperti ini, ya. Itu. Polisi harus berani mengambil sikap dengan menerapkan diskresi. Begini, polisi itu dia sedang melaksanakan tugasnya, ya. Dan dia di dalam melaksanakan tugasnya itu dia dilindungi oleh undang-undang. Karena tadi dasar daripada dia melaksanakan tugasnya itu adalah peraturan perundang-undangan, yaitu apa? KUHP, ya. Kemudian KUHP tentunya. Kemudian apalagi peraturan-peraturan Kapolri-nya. Kemudian undang-undang kepolisian. Bisa tidak kemudian apa yang harus dilakukan? Sepanjang kemudian polisi tidak melakukan pelanggaran baik secara etik ataupun kemudian pidana di dalam penanganan kasus itu, tentu yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan. Tapi hal-hal seperti ini bisa menjadi penilaian terhadap atasannya mengenai kinerja penyidik tersebut. Apakah yang bersangkutan itu layak untuk tetap dipertahankan sebagai penyidik, atau perlu dimutasi ke bagian yang lainnya? Atau apakah yang bersangkutan layak mendapatkan promosi jabatan? Karena segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini tentu itu harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tidak boleh itu didasari oleh keraguan-raguan. Kenapa? Karena tindakan-tindakan itu akan mempengaruhi masyarakat, statement masyarakat, pandangan masyarakat mengenai institusi kepolisian itu sendiri.